belajar fisika. Semangat atau ya dikit-dikit kayak agak rasa males gitu. Ada nggak? Ya. Nah, ini topik yang akan kita pelajari pada siang hari ini itu terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita nih kebetulan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau misalkan cuaca nih di sekitar kita akhir-akhir ini terasa lebih panas gitu? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama diharapkan nantinya setelah belajar ini kalian bisa nih menjelaskan tentang pengertian dari pemanasan global, dan yang kedua itu kita akan belajar tentang mengidentifikasikan fakta-fakta dari perubahan lingkungan. Teknik boleh adik pada bawa handphone? Boleh di scan barcode-nya. Pertama kita akan masuk dari apa sih definisi dari pemanasan global itu. Boleh kamu bantu baca untuk dari definisinya. Definisi pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi secara terus-menerus akibat bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini seperti karbon dioksida atau CO2, metana, CH4, dan dinitrogen oksida NO kosong, menyebabkan panas matahari terperangkap sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Nah ya, jadi dari definisinya udah kelihatan ya bahwa pemanasan global itu adalah sebuah fenomena yang dimana suhu rata-rata di bumi itu dia terus meningkat, yang menyebabkan sebenarnya itu tidak baik ya untuk tubuh kita itu. Nah, gas-gas ini ada yang kayak karbon dioksida, terus juga ada gas metana, ada dinitrogen oksida itu dia itu terperangkap, yang dimana seharusnya itu gas-gas ini dia itu seharusnya terlempar kembali keluar angkasa gitu, jadi tidak terperangkap di atmosfer bumi seperti itu. Yang pertama itu ada suhu rata-rata bumi itu dia terus meningkat. Nah, suhu permukaan bumi ini dia mengalami kenaikan secara bertahap. Jadi dari tahun ke tahun dia itu mengalami peningkatan. Bisa jadi karena ada aktivitas industri ataupun kayak dari kita nih kehidupan sehari-hari, kayak kita pakai motor gitu atau kita naik mobil gitu. Itu juga bisa meningkatkan suhu bumi gitu. Nah, yang kedua ada gas rumah kaca yang menggerakkan panas. Nah, di saat gas-gas ini menahan panasnya matahari di dalam bumi kita ini. Nah, seharusnya yang tadi aku udah bilang kan, kalau misalkan panas matahari itu dia nggak boleh tuh terperangkap di dalam, dia harus terlempar kembali keluar. Nah, yang ketiga, apa sih akibatnya dari gas-gas rumah kaca itu? Ini yang bagian sini tuh kalau terperangkap di dalam bumi terus-menerus gitu. Nah, yang terjadi itu bisa salah satunya adalah es di kutub dan glacier itu akan mencair. Nah, peningkatan suhu ini dapat menyebabkan es di kutub utara dan pegunungan mencair secara perlahan. Makanya kalau kalian pernah dengar berita tuh ya suhu air laut naik, pernah dengar? Nah, itu tuh salah satunya efeknya tuh dari si pemanasan global ini. Nah, ini bisa dibilang peradaban sebelum bisa dibilang tuh peradabannya ini masih tertutup oleh salju. Nah, yang dimana kalau bisa lihat nih di sini suhunya itu cuma 7,2 derajat Celcius, yang dimana masih dingin gitu ya kan. Nah, yang merah dan kuning itu bentuk ilustrasinya dari bagaimana sih si gas-gas yang tadi itu yang harusnya dia keluar gitu. Cuman ini kan jadinya terperangkap, cuman belum banyak gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dia di tahun 1750. Nah, 1750 ini peradaban manusia mulai terbentuk lah. Cuman memang belum sepadat sekarang. Nah, makanya di sini dia warna merahnya nih. Yang warna merah ini sebenarnya gas-gas yang terperangkap di atmosfer kita itu dia udah mulai terlihat lebih banyak dibandingkan waktu peradaban masih es kan. Nah, sekarang ini kita lihat yang pas tahun 1950. Nah, ini udah masa industrial.
industrial, pra-industrial, yang dimana mobil kayak gitu tuh sudah mulai ditemukan. Nah, penggunaan bahan bakar pastinya juga sudah dipakai dong untuk menjalankan mobil. Makanya di sini infrarednya itu semakin lebih banyak lagi, tapi dia nggak bisa keluar nih kayak dari cahaya si mataharinya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Iya. Buka di grup. Nah, nanti kalian klik yang mulai belajar sekarang. Nah, di sini kan ada dua ya, ada subtema 1 tentang fakta perubahan lingkungan dan subtema 2 itu aktivitas manusia dan efek rumah kaca. Nah, nanti kalau kalian mau baca materinya, kalian bisa baca yang dipelajari faktanya yang di subtema 1 ini. Sebutkan keanehan atau gejala alam yang dialami warga desa. Aktivitas pabrik, cerobong asap tebal, jumlah kendaraan motor melesat tinggi, dan tumpukan sampah plastik yang rutin dibakar terbuka oleh warga setempat. Jadi, pemanasan global adalah aktivitas peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama akibat emisi gas rumah kaca. Nah, dampak dari pemanasan global ini sangat luas, meliputi perubahan iklim, cuaca ekstrim, kerusakan ekosistem, serta ancaman bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa nih menerapkan di kehidupan kalian masing-masing. Mulai misalkan membiasakan diri untuk berjalan kaki. Misalkan kalau misalnya kalian nih mau jajan tapi biasanya naik motor, coba untuk biasakan untuk berjalan kaki ataupun naik kendaraan umum dibandingkan naik kendaraan pribadi. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita pada siang hari ini.